Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai materi getaran, gelombang, dan bumi. Baik, di sini bisa kita lihat, di sini ada sebuah bandul, di mana bandul ini bergerak melalui titik A, lalu di titik B, kemudian di titik C. Ketika bandul atau batu ini akan berayun melalui titik A, B, C, kemudian dia kembali lagi ke titik B dan ke titik A, dan terus berayun sampai berhenti dan melalui lintasannya sama. Nah, peristiwa berayunnya batu ini disebut dengan getaran. Nah, jadi, parameter pada getaran itu ada 1, 2, 3. Yang pertama ada amplitudo getaran atau dilambangkan dengan huruf A besar. Nah, amplitudo ini merupakan simpangan getaran maksimum yang diukur dari titik kesetimbangan dalam sentimeter. Nah, pada gambar satu ini, amplitudo getarannya yaitu dari B ke A atau dari B ke C, karena simpangan batu itu tidak pernah melebihi dari titik A maupun titik C. Nah, kemudian untuk periode atau bisa dilambangkan dengan T besar, di mana periode ini merupakan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu kali getaran penuh. Nah, satu kali getaran penuh berarti dihitung dari titik A, B, C, kemudian kembali lagi ke titik B, lalu ke titik A. Nah, periode ini dapat dirumuskan dengan T besar sama dengan T kecil T besar sama dengan T kecil per N, di mana T besar ini sebagai periode dalam sekon atau detik, kemudian waktunya juga dalam sekon, kemudian N ini adalah jumlah getaran. Kemudian untuk parameter yang ketiga yaitu frekuensi yang dilambangkan dengan huruf F kecil. Nah, frekuensi ini didefinisikan sebagai banyaknya getaran yang dilakukan tiap detik. Nah, frekuensi ini dapat dicari menggunakan rumus F sama dengan N per T. Jadi kebalikan dari rumus periode. F ini sebagai frekuensi dalam satuan Hertz, kemudian T ini waktu dalam satuan sekon, lalu N adalah jumlah getaran. Nah, kemudian di sini dapat disimpulkan bahwa hubungan antara periode dan frekuensi dapat dituliskan dengan rumus F atau frekuensi sama dengan 1 per T atau T sama dengan 1 per F. Nah, selanjutnya di sini ada gelombang. Jadi gelombang ini merupakan getaran yang merambat. Dapat dilihat pada gambar. Di sini ada sebuah batu yang dilemparkan ke air. Nah, nanti itu akan terbentuk sebuah lingkaran-lingkaran ini yang nantinya lama-kelamaan itu akan semakin membesar. Nah, berdasarkan medium perambatannya, gelombang itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu gelombang mekanik yang memerlukan medium, contohnya sebagai gelombang kali, lalu gelombang elektromagnetik, contohnya itu gelombang radio, dia tidak memerlukan medium perambatan. Nah, sedangkan berdasarkan arah perambatannya, gelombang dibedakan menjadi gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Nah, gelombang transversal ini arah getarannya itu ke sini. Arah getarannya naik turun dan arah rambatnya itu ke sebelah sini. Biasanya gelombang transversal ini terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Sedangkan gelombang longitudinal ini terdapat perapatan dan renggangan. Nah, bisa dibedakan gambarnya antara gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Kemudian selanjutnya di sini untuk gelombang transversal sendiri terdapat beberapa istilah ya yang terdapat dalam gelombang. Yang pertama adalah puncak gelombang. Puncak gelombang dapat dilihat berarti pada titik B dan titik F. Puncak gelombang berarti yaitu titik di mana gelombang itu pada ketinggian yang paling maksimum. Kemudian ada bukit. Bukit itu berarti lengkungan yang ke bawah, yaitu lengkungan ini. Maaf, kalau misalkan bukit itu yang ke atas. Jadi lengkungan A, B, C ini bukit. Kemudian E, F, G ini juga bukit. Kemudian kalau lembah itu berarti lengkungan yang ke bawah. Di sini digambar berarti lengkungan C, D, E itu merupakan lembah. Kemudian ada dasar gelombang. Dasar gelombang ini berarti
gelombang yang berada pada posisi paling bawah, yaitu di titik D. Kemudian simpul gelombang, yaitu berarti titik A, C, E, dan G. Lalu amplitudo, simpangan terjauh yang diukur dari titik setimbang. Berarti amplitudonya adalah ini, simpangan terjauh dari titik setimbangnya. Kemudian panjang gelombang atau disebut juga dengan lambda. Jadi lambda ini merupakan jarak antara dua puncak yang berdekatan. Jadi di sini biasanya terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Dan terakhir, untuk panjang satu gelombang itu terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Kemudian pada gelombang longitudinal juga sama, untuk satu lambdanya atau satu kali panjang gelombangnya, yaitu diukur dari satu rapatan dan satu renggangan. Panjang gelombang longitudinal atau lambda adalah sama dengan jarak antara dua rapatan atau dua renggangan yang berdekatan, di mana satu panjang gelombang longitudinal terdiri dari satu rapatan dan satu renggangan. Kemudian ada cepat rambat gelombang atau yang bisa disebut atau dilambangkan dengan huruf V. Nah, cepat rambat gelombang itu merupakan jarak yang ditempuh gelombang per satuan waktu dan memiliki satuan meter per sekon, berarti lambangnya itu V. Nah, secara matematis, cepat rambat gelombang itu dirumuskan dengan V sama dengan lambda per T, atau bisa dituliskan dengan V sama dengan lambda kali F. T-nya ini sebagai periode, F-nya ini sebagai frekuensi. Kemudian yang selanjutnya di sini adalah bunyi. Nah, bunyi merupakan gelombang mekanik, yaitu gelombang yang memerlukan medium untuk merambat. Bunyi juga termasuk ke dalam gelombang longitudinal yang arah getarannya sejajar dengan arah rambatnya. Di mana syarat terjadinya bunyi ada 3, yaitu ada sumber bunyi, ada medium, lalu ada penerima bunyi. Cepat rambat bunyi itu dihasilkan dari hasil bagi jarak antara sumber bunyi dan pendengar dengan selang waktu yang diperlukan bunyi untuk merambat, atau bisa dituliskan dengan V sama dengan S per T atau V sama dengan lambda kali F. Nah, di sini ada beberapa medium seperti udara, air, aluminium, tembaga, besi, dan cepat rambat bunyinya. Di mana di sini contohnya udara, yaitu cepat rambat bunyinya 331 meter per sekon. Kemudian ada besi, cepat rambat bunyinya adalah 5130 meter per sekon. Lalu selanjutnya, di sini ada karakteristik bunyi, di mana tinggi, rendah, dan kuat lemahnya bunyi itu ditentukan oleh frekuensi bunyi, dipengaruhi oleh luas penampang senar, tegangan senar, dan panjang senar. Lalu di sini ada nada, di mana nada ini merupakan bunyi yang memiliki frekuensi teratur. Lalu ada warna bunyi atau timbre yang disebabkan karena keadaan dan bentuk sumber bunyi yang berbeda-beda. Lalu ada resonansi, yaitu merupakan peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena adanya sumber getar. Lalu ada pemantulan bunyi, yaitu mengikuti hukum pemantulan bunyi. Bunyi yang datang, bunyi pantul dan garis normal selalu terletak pada satu bidang pantul dan sudut datang. Itu akan sama dengan sudut pantulnya. Lalu di sini ada manfaat pemantulan bunyi, seperti pada alat stetoskop, megafon, pengeras suara. Lalu jenis bunyi pantul itu ada gaung, gema, dan juga bunyi pantul. Nah, gaung ini merupakan bunyi yang hampir bersamaan dengan bunyi asli, sedangkan gema yaitu merupakan bunyi pantul yang terdengar dengan setelah bunyi asli. Lalu ada bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Dan selanjutnya, nah di sini adalah alat pendengaran kita, yaitu telinga. Di sini ada bagian-bagian telinga, yaitu daun telinga. Di sini telinga luar, lalu telinga tengah, dan telinga dalam. Nah, di daun telinga ini merupakan telinga luar, kemudian di sini ada saluran telinga, lalu ada tulang martil, tulang landasan, kendang telinga, tulang sangurki, saluran eustatius, lalu ada rumah siput atau koklea, lalu ada saraf pendengaran, di sini ada saluran, 3 saluran setengah lingkaran, dan ya bagian-bagian dari telinga atau alat pendengar kita. Nah, itu tadi merupakan materi mengenai getaran gelombang dan bunyi. Terima kasih yang telah menonton video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.